selaku Kepala Bidang PNF, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu di lingkungan sekolah SD di Ngampilan, Wirabrajan, Daun Tengen, dan Tegalrejo. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom meeting di ruang rapat di pendidikan dalam daring ya, online. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga orang tua wali murid yang sudah berkenan untuk mengikuti atau join di acara Zoom meeting dalam rangka sosialisasi untuk PPDB Kota Yogyakarta. Baik. Baik, Ibu, untuk acara pada siang hari ini nanti akan ada sosialisasi yang akan disampaikan oleh Pak Budi dan juga nanti akan ada dari Dewan atau DPRD dari Kota Yogyakarta. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan berdoa yang beragama Islam. Mari kita buka dan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya untuk sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala Bidang PNF. Monggo Pak Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Robi yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa tentunya, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang kedua kalinya Bapak Ibu, ini juga masih dalam bulan Syawal. Kami secara pribadi mengucapkan itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada kesalahan yang kami sengaja kalau tidak kami sengaja terhadap Bapak Ibu semuanya. Ibu Bapak, memang sangat menarik nih, terkait dengan PPDB terutama di Kota Yogyakarta ini dibanding dengan PPDB di kabupaten ataupun di daerah yang lain. Karena apa, Bapak Ibu, bahwa sangat menarik dinamikanya di dalam penerimaan serta didik baru ini selalu ada pertemuan-pertemuan menarik. Dan perlu diketahui bahwa di tahun 2021 ini untuk PPDB ini tentunya kita menggunakan ada dasar hukum yang dikeluarkan. Yang pertama tentunya dari pusat, ya, dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021, yang kemudian juga diikuti dengan peraturan wali kota nomor 25 tahun 2021, dan kemudian diubah, ya, dengan peraturan wali kota nomor 37 tahun 2021. Dan untuk jenisnya ini disusun dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 188/394 tahun 2021. Tentunya ini merupakan satu kesempatan bagi kita semua, terutama kalau kita mempunyai anak-anak di tingkat pertama SD ataupun SMP, ya, di Kota Yogyakarta ini, ataupun yang di luar daerah yang ingin masuk di Kota Yogyakarta.
Dan perlu diketahui bahwa eh, untuk PPDB tahun 2021 ini, baik di SD maupun di SMP ini, ada yang melalui RTO, artinya real time online pada saat itu, ataupun kemudian yang juga offline. Nah, untuk yang pertama perlu kami sampaikan bahwa untuk tingkat SD, ini yang pertama pengertian zona dulu ya. Zona itu dibagi menjadi dua. Zona satu yaitu bagi penduduk daerah atau penduduk kota yang terdiri dari 14 kementerian atau 14 kecamatan ya. Itu ya. Kemudian yang zona 2 adalah bagi penduduk luar daerah. Ini artinya bahwa luar daerah itu ya di luar daerah kota Yogyakarta. Nah, untuk PPDB SD ini ada tiga hal ya, tiga hal yang perlu diketahui, yaitu melalui zonasi itu 85%, kemudian afirmasi 10%, kemudian yang perpindahan petugas orang tua ataupun kemaslahatan guru itu 5%. Di mana untuk afirmasi ini masih dibagi lagi. Yang pertama untuk SD itu afirmasi penyandang disabilitas ini 5% ya. Dan untuk anak-anak yang cerdas istimewa ini juga 5%. Kalau kita lihat di situ yang mengikuti PPDB RTO untuk SD ini ada 35 sekolah. Kemudian yang non RTO sekolah negeri, maksud saya ya, sekolah negeri 35 sekolah negeri dan 54 negeri yang non RTO. Nah, untuk alurnya untuk penerimaan secara PPDB RTO ini perlu kami beritahukan khususnya untuk SD ini. Yang pertama pendaftaran dan pengajuan usianya, syaratnya yaitu berusia 7 tahun, berusia 7 tahun atau berusia paling rendah 6 tahun pada 1 Juli 2021, dengan catatan apabila daya tampung belum terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya juga dikecualikan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli bagi yang memiliki IQ minimal 130 atau tadi yang kita katakan sebagai cerdas istimewa. Dengan demikian bahwa ini yang perlu diketahui oleh orang tua dan bisa sekolahan ya, itu untuk mencermati hal-hal yang seperti ini. Jadi peraturan-peraturan apa saja yang sekiranya perlu dipersiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan PPDB di Kota Yogyakarta. Kemudian perlu kami sampaikan untuk jalur zonasi, ya, zonasi yang 85%, ini alur pendaftarannya, ya, itu pendaftar mengajukan pendaftaran secara online di laman https://jogja.siap-ppdb.com.
pada tanggal 15 dan 16 Juni 2021 jam 8 sampai jam 14. Kemudian pendaftaran dilakukan di salah satu sekolah dan maksimal memilih 2 sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, peserta yang masih diterima pada saat RTO tidak dapat mendaftar lagi ke SD yang lain. Jadi masih dalam proses itu tidak bisa mendaftar lagi ke SD yang lain karena masih berproses. Nah, kemudian yang keempat, pendaftar tidak diterima. Jadi apabila memang sudah tidak diterima, dapat mencabut berkas pendaftaran dan dapat mendaftar kembali pada pilihan SD lain selama waktu belum ditutup. Nah ini, jadi kalau memang masih ada kesempatan dan belum ditutup, silakan untuk mencari sekolah yang lain. Adapun proses seleksinya, ini seleksi dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2021. Ya. Kemudian seleksi berdasarkan urutan usia, jadi ini juga menjadi perhatian, ya. Mohon untuk menjadi perhatian betul. Jadi bisa strateginya bagaimana, monggo. Seleksi berdasarkan urutan usia dari yang tertua sampai dengan termuda sesuai daya tampung. Oke. Jadi tentunya nanti ini sudah menjadi suatu sistem, ya. Nanti kalau sudah masuk dari yang paling usianya tinggi, paling tua sampai dengan yang termuda sesuai dengan yang muda itu dengan daya tampung yang ada itu tentunya dengan secara otomatis akan diterapkan sesuai dengan daya tampungnya. Nah ini perlu diketahui di dalam proses ini, peserta di zona 1 ini dalam zona 1 artinya wilayahnya di kecamatan yang atau kecamatan yang dipilih sesuai dengan lokasi di rumahnya, ya, ini mendapatkan tambahan usia 120 hari. Kemudian apabila peserta dari zona 1 tetapi di luar kemantren sekolah pilihan, jadi misalnya rumah saya di Kemantren dan Lujan, pilihan saya itu di SD Ungaran yang Kemantren Gontokusuma, maka akan mendapat tambahan usia 90 hari. Kemudian yang ketiga, peserta dari zona 2, jadi dari luar daerah, dari luar kota Yogyakarta, ini mendapatkan tambahan usia 30 hari. Jadi betul-betul ini perlu diperhatikan sekali lagi, ya. Tambahan-tambahan ini sangat signifikan. Jadi kalau mendaftar sesuai dengan zonanya, ya, itu akan mendapat tambahan 120 hari, tambahan yang luar biasa tentunya, yang membedakan dengan apabila ini di zona 1 tetapi di luar kemantren. Kemudian yang keempat, urutan pilihan sekolah peserta didik dari zona 1. Jadi tadi kalau di zona 1 tentunya kalau sudah menjadi pilihan sesuai zonanya, ini akan menjadi perhatiannya itu. Kemudian yang kelima, waktu pendaftaran. Jadi waktu pendaftaran pun akan dilihat, ya, kapan memasukkan berkasnya itu, sehingga ini juga menjadi pertimbangan dari proses seleksi tersebut. Sehingga ini betul-betul perlu mendapat perhatian Bapak Ibu semua, terutama nanti kalau orang tua nih, kalau ini disosialisasikan, ya, jangan sampai nanti memilih-milih waktu, memina-mina sekolahan, lupa untuk mendaftar, tapi pada saat di akhir-akhir, sehingga
hanya kalah karena waktu pendaftaran. Ini jangan sampai kita harapkan tidak terjadi. Ya. Kemudian pengumuman dan pendaftaran ulang, ini pengumuman dapat dilihat di laman tadi ya, https .jogja.siap-ppdb.com pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 10. Itu pengumumannya, ya, pengumumannya. Jadi kalau pendaftarannya tadi tanggal 15 dan 16 Juni, maka pengumumannya akan dilaksanakan tanggal 17 Juni pukul 10. Kemudian pendaftaran ulang ini dilakukan di laman yang sama pada tanggal 17 dan 18 Juni 2021 pada pukul 10 sampai 14. Nah, yang perlu diperhatikan, apabila tidak melakukan pendaftaran ulang, ini dinyatakan mengundurkan diri. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu, ya. Segera saja kalau memang sudah diterima, sudah menjadi pilihannya, segera untuk mendaftar ulang. Itu untuk PPDB SD yang melalui RTO zonasi yang 85%, ya. Yang 85%. Sedangkan untuk PPDB yang non RTO dari SD yang 54 SD negeri, ya, ini sama kuotanya 85%, hanya waktunya saja yang berbeda. Ya. Waktunya, jadwal untuk pendaftaran non RTO ini tanggal 21 sampai 23 Juni pada pukul 8 sampai pukul 14. Kemudian pengumumannya tanggal 24 Juni pukul 10 dan daftar ulangnya tanggal 25 Juni 2021 pukul 10 sampai 14. Jadi maaf kalau daftar ulangnya tanggal 24 dan 25 ya. Jadi perbedaannya yang RTO tadi tanggal 15 sampai 16 itu pendaftarannya, ya. Kalau yang non RTO itu tanggal 21 sampai 23 Juni. Sedangkan untuk pengumumannya itu kalau RTO tanggal 17 pukul 10, maka kalau untuk non RTO yang 54 sekolah itu tanggal 24 Juli pukul 10. Sedangkan untuk daftar ulang itu untuk yang RTO tanggal 17 dan 18 Juni 2021 pukul 8 sampai pukul 14. Maka untuk daftar ulang itu pukul 10 sampai pukul 14. Maka untuk yang non RTO itu tanggal 24 sampai dengan 25 pukul 10 sampai pukul 14. Jadi tidak ada perbedaan untuk syarat-syarat dan sebagainya, hanya pelaksanaan waktu-waktu pelaksanaannya saja. Itu ya. Ditambah lagi kalau untuk PPDB yang RTO itu yang menjadi perhatian ya, bisa memilih 2 sekolah. Tetapi kalau yang non RTO itu hanya 1 sekolah saja. Ini juga harus Bapak Ibu
berhati-hati untuk hal seperti ini, ya. Perlu disiasati dengan baik, ya. Untuk pilihan-pilihannya. Sedangkan untuk afirmasi yang disabilitas, perlu kami sampaikan bahwa untuk yang afirmasi disabilitas, ini jadwalnya antara yang RTO dan non RTO sama, karena semuanya non RTO sebenarnya, ya, untuk afirmasi disabilitas dan kemaslahatan orang tua, ya. Itu jadwalnya dilaksanakan pada tanggal 27, 28, dan 2 Juni di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center. Ini ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9 Yogyakarta di Komplek SDN Pujo Kusuman 1. Bagi yang sudah memiliki hasil asesmen dari psikolog, pendaftaran dilayani sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 8 sampai dengan pukul 14. Nah, kemudian untuk yang menjadi persyaratan lainnya, ya, yaitu penduduk daerah, artinya ini penduduk kota Yogyakarta, berarti yang bukan dari kota Yogyakarta tidak bisa mendaftarkan melalui jalur afirmasi disabilitas. Berusia 7 tahun, kemudian atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dapat diterima apabila kuota belum terpenuhi. Kemudian akte kelahiran asli dan 2 lembar fotokopi. Kemudian fotokopi kartu keluarga juga 2 lembar. Alur pendaftarannya, calon peserta didik baru dan orang tua wali datang ke UPT Layanan Disabilitas, ya, untuk melakukan pendaftaran secara manual dengan menyerahkan tadi syarat-syaratnya, ya. Fotokopi akte kelahiran, fotokopi dan aslinya, dan juga hasil asesmen atau surat keterangan disabilitas dari lembaga yang kompeten. Kemudian untuk proses seleksinya, proses seleksi dilakukan oleh PT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center, Bidang Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Jakarta, dengan memperhatikan yang pertama jenis disabilitasnya, 2 lokasi calon peserta, dan yang ketiga potensi sekolah yang akan dituju. Ini jadi menjadi pertimbangan dari UPT Layanan Disabilitas nanti, ya, untuk memproses seleksi dari peserta melalui afirmasi disabilitas. Kemudian untuk pengumuman ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 10 di web http://dikdipora.jogjakota.go.id. Kemudian untuk daftar ulang, peserta yang dinyatakan lolos ini wajib daftar ulang tanggal 11 dan 14 Juni 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 13. Dengan cara datang ke sekolah yang diterima dengan membawa berkas dari UPT Layanan Disabilitas tadi. Apabila calon peserta didik tidak hadir untuk melakukan daftar ulang, maka dianggap
mengundurkan diri. Itu yang melalui afirmasi disabilitas. Kemudian untuk jalur cerdas istimewa, ini pendaftarannya dilakukan juga di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9 di Kompleks SD 7 1 pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2021. Bagi yang sudah memiliki IQ dengan menggunakan IQ skala Wechsler dari psikolog atau lembaga yang berwenang, pendaftaran dilayani sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk PPDB jalur cerdas istimewa ini persyaratannya penduduk daerah, jadi ini khusus untuk penduduk Kota Yogyakarta, berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi perlu diperhatikan ya, berusia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2021. Memiliki IQ yang dikeluarkan oleh psikolog dari lembaga berwenang. Kemudian akte kelahiran asli dan 2 lembar fotokopi, dan fotokopi kartu keluarga juga 2 lembar. Adapun untuk alur pendaftarannya, calon peserta didik baru tadi bersama dengan orang tuanya datang ke UPT Layanan Disabilitas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9 atau di Kompleks SDN Ujung Suman, melakukan pendaftaran secara manual dengan menyerahkan berkas-berkas tadi. Yang pertama, fotokopi akte kelahiran 2 lembar dan menunjukkan aslinya, fotokopi 2 lembar untuk kakak, dan menyerahkan hasil IQ yang dikeluarkan oleh psikolog dari lembaga berwenang. Kemudian bagi yang belum memiliki hasil IQ, terlebih dahulu melakukan tes oleh psikolog dari lembaga yang berwenang. Ini perlu dilakukan terlebih dahulu ya, sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian untuk proses seleksi ini dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center dengan memperhatikan jenis urutan mulai skor IQ tertinggi berdasarkan skala Wechsler, calon peserta didik baru, kemudian lokasi calon peserta didik baru, dan potensi sekolah yang akan dituju. Jadi ini urut-urutannya, mulai dari skor IQ-nya, kemudian lokasinya, dan potensi sekolahnya. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center itu dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan di web tadi http://didipora.jogjakota.go.id. Kemudian untuk daftar ulang peserta didik yang baru dinyatakan lulus seleksi SD negeri wajib daftar ulang pada tanggal 11 dan 14 pukul 10 sampai dengan pukul 13 dengan cara datang ke sekolah
diterima dengan membawa berkas dari PT Layanan Disabilitas. Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Kemudian untuk kemaslahatan guru tadi itu juga 5%. Itu ini dipersyaratkan bagi penduduk daerah dan luar daerah berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun, menyerahkan akte kelahiran asli, menyerahkan 2 lembar fotokopi kartu keluarga dan penunjukan aslinya, anak kandung yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan akte kelahiran, anak perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua, apabila masih ada pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai 10.000. SK mutasi orang tua wali dari luar DIY ke dalam DIY sesudah tanggal 30 Juni 2018. Kemudian SK definitif terakhir bagi guru. Calon peserta didik ini pendaftarannya dilakukan pada tanggal 23 Juni pukul 21 sampai 23 Juni pukul 8 sampai dengan pukul 14. Kemudian yang perlu diketahui untuk alur pendaftarannya, peserta didik beserta dengan orang tua itu mengisi formulir yang telah disiapkan sekolah dan hanya memilih satu sekolah. Dan peserta didik hanya memiliki 1 kali kesempatan mendaftar. Untuk proses seleksinya diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing. Jika usia sama, prioritas didasarkan pada waktu pendaftaran. Untuk pengumuman, hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 10 di papan pengumuman sekolah. Daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftar ulang di sekolah yang diterima pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2021 pukul 10 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Jadi demikian Bapak Ibu untuk yang PPDB SD itu yang baik melalui jalur RTO melalui real time online ataupun yang offline. Jadi yang real time line itu ada 35 sekolah. Nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik itu ya. Ada SDN Bayangkara, Harjo, Lebanan, Kuning dan sebagainya sampai dengan SD Benar. Diperhatikan pula dengan daya tampungnya masing-masing. Ya. Baik untuk zonasinya, afirmasinya, mutasinya, dan cerdas istimewanya, sehingga menjadi pertimbangan orang tua tentunya untuk bisa melaksanakan atau mendaftarkan putra putrinya di sekolah yang dituju. Untuk yang selanjutnya, ini PPDB SMP, di mana untuk PPDB SMP ini ada
beberapa jalur. Yang pertama perlu kami sebutkan, ini ada melalui jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Di mana untuk jalur prestasi ini juga dibagi dua sebenarnya. Jalur prestasi PPDD yang di zona 2, zona luar kota Yogyakarta, dan PPDB bibit unggul, masing-masing di situ 10%. Kemudian untuk zonasi ini juga dibagi dua, zonasi wilayah dengan kuota maksimal 20%. Kemudian untuk zonasi mutu minimal 39%. Kemudian untuk jalur afirmasi ini ada dua, jalur apa istilahnya KMS atau keluarga tidak mampu itu dengan kuota maksimal 11%. Kemudian jalur afirmasi siswa penyandang disabilitas maksimal 5%. Kemudian PPDB perpindahan tugas orang tua, jalur orang tua dan kemaslahatan guru ini 5%. Untuk jalur prestasi bibit unggul, syarat pendaftaran, calon peserta didik baru asal sekolah dalam daerah. Ini yang perlu diperhatikan ya, asal sekolah dalam daerah. Jadi artinya bahwa peserta dari bibit unggul ini yaitu peserta didiknya yang berasal dari sekolah yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian telah lulus SD ataupun MI di kota Yogyakarta, surat keterangan hasil SPD lulusan tahun 2020-2021 yang baru saja kemarin dilaksanakan. Kemudian yang keempat, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Calon peserta didik baru ini merupakan 10% terbaik dari jumlah seluruh siswa kelas 6 di sekolah yang ditentukan berdasarkan ranking sekolah selama 5 semester, yaitu semester 7 sampai dengan semester 11, terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Ini penentuannya 10% itu terbaik setiap sekolah. Jadi yang menentukan adalah sekolah. Menggunakan pembulatan ke atas, seandainya itu lebih dari 0,5, maka dianggap menjadi 1. Untuk alur pendaftarannya, sekolah membagi token ke peserta tanggal 4 Juni 2021. Ini besok hari Jumat ya. Token dipakai login masuk sistem di laman https://jogja.siap-ppdb.com dan aktivasi tanggal 7
dan 8 Juni 2021. Yang kedua, peserta melakukan pengajuan pendaftaran untuk memilih sekolah maksimal 2 SMP negeri tanggal 9 dan 10 Juni 2021 melalui laman tersebut. Ketiga, perubahan pilihan sekolah bisa dilakukan sampai tanggal 10 Juni 2021 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian calon peserta didik mencetak pengajuan pendaftaran rangkap 2 untuk bukti pendaftaran. Pengumuman akan dilakukan secara online di laman https://jogja.siap-ppdb.com pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian daftar ulangnya itu tanggal 14 sampai 15 Juni 2021 pukul 10 sampai 14 di SMP yang diterima. Kemudian menyerahkan hasil ASPD aslinya. Peserta diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya. Ini harus berhati-hati betul nih Bapak Ibu kalau sudah memilih untuk jalur ini, apabila tidak lapor diri walaupun diterima, tapi karena tidak lapor diri maka dinyatakan mengundurkan diri dan sudah tidak bisa mengikuti PPDB jalur lainnya. Peserta yang belum diterima di PPDB bibit unggul ini dapat mengikuti PPDB jalur selanjutnya. Itu di Bapak Ibu untuk yang melalui jalur prestasi bibit unggul yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 aktivasinya, pendaftarannya 9 dan 10, dan nanti pengumumannya tanggal 14, daftar ulangnya tanggal 14 dan 15 Juni. Di mana untuk PPDB jalur prestasi ini maksimal nanti akan kuotanya tadi sudah ditentukan sebesar 10%. Kemudian untuk jalur zonasi wilayah ini dengan kuota sebesar 20%. Ini syarat pendaftarannya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan penduduk daerah atau penduduk kota Yogyakarta, telah lulus SDNI atau paket A, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kemudian lulusan tahun ajaran 2019-2020 dan lulusan 2020-2021. Adapun untuk alur pendaftarannya, yang pertama pengajuan pendaftaran melalui laman di https://jogja.siap-ppdb.com
maksimal memilih 3 SMP negeri pada tanggal 13 Juni pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16 Juni 2021 pukul 10. Kemudian mencetak pengajuan 2 lembar. Kemudian ya selanjutnya melaksanakan verifikasi pendaftaran pada salah satu SMP pilihan pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2021 pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat dengan membawa hasil cetak pengajuan pendaftaran, surat keterangan hasil ASPD, dan 1 lembar fotokopi yang dilegalisir, dan yang terakhir dengan fotokopi kartu keluarga. Yang selanjutnya menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di sekolah. Adapun pengumuman akan dilakukan secara online di laman tadi https .2/jogja.siap-ppdb.com pada tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengumumannya. Kemudian daftar ulangnya ini dapat dilakukan pada tanggal 17 dan 18 Juni pukul 10 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian untuk zonasi yang selanjutnya adalah zonasi mutu. Zonasi mutu ini tadi sudah saya sebutkan, kuotanya sebesar minimal 39% dengan persyaratan untuk pendaftarannya yaitu penduduk asli, telah lulus SD atau MP atau paket A, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kemudian surat keterangan hasil ASPD lulusan tahun 2020 dan 2021. Untuk alur pendaftarannya, pengajuan pendaftaran secara mandiri di laman tersebut, ini tadi https://jogja.siap-ppdb.com maksimal memilih 3 SMP negeri. Ini tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 dan melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu pilihan tanggal 22 sampai 24 Juni 2021 mulai pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat dengan membawa syarat-syarat tadi, hasil cetak pengajuan pendaftaran 2 lembar, surat keterangan hasil ASPD dan 1 lembar fotokopi ASPD disahkan sekolah, kemudian surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki ini atau apa yang memiliki nilai prestasi ini bisa ditambahkan. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kemudian membawa fotokopi kartu keluarga dan penunjukan asli atau surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil setempat. Yang selanjutnya menandatangani verifikasi pendaftaran di sekolah.
Yang selanjutnya Bapak Ibu, nanti akan kita jadikan satu untuk proses seleksi baik zona mutu, afirmasi penduduk, tidak mampu, dan prestasi luar daerah, karena sama ya. Itu tadi yang dari zonasi mutu, mulai dari persyaratan pendaftaran dan alur pendaftarannya. Sementara untuk proses seleksi, pengumuman dan daftar ulang nanti akan kita jadikan satu dengan jalur yang lain yang sama, yaitu yang selanjutnya adalah jalur afirmasi penduduk tidak mampu atau yang kita sering sebut dengan KNS. Persyaratan pendaftaran yaitu penduduk daerah, di penduduk kota Yogyakarta nih, yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial KJPS dengan identitas kartu menuju sejahtera atau KMS. Yang kedua, telah lulus SD, MI atau paket A. Kemudian yang ketiga, surat keterangan hasil ASPJ. Dan keempat, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Adapun alur pendaftarannya, mengajukan pendaftaran secara mandiri di laman tadi, https://jogja.siap.ppdb.com, maksimal memilih 3 SMP negeri mulai tanggal 21 Juni jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2. Yang selanjutnya melaksanakan verifikasi pendaftaran pada SMP salah satu yang dituju tadi pilihan pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2021 mulai pukul 8 sampai 14 dengan membawa hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 2 lembar, surat keterangan hasil ASPJ dan 1 lembar fotokopi yang disahkan sekolah, surat keterangan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, fotokopi keluarga dan penunjukan asli, atau surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil setempat. Kemudian yang selanjutnya menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di sekolah. Untuk selanjutnya, jalur prestasi luar daerah. Jalur prestasi luar daerah ini dengan kuota maksimal 10%. Dengan persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, penduduk luar daerah, jadi ini dari luar kota Yogyakarta. Kemudian yang kedua, telah lulus SD, LPMP atau paket A. Yang ketiga, memiliki surat keterangan hasil ASPJ. Dan yang keempat, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Ini sebenarnya sama ya, semua yang tadi seperti lain-lain ya. Hanya ini berasal dari luar daerah. Untuk alur pendaftarannya sama ya, seperti tadi ya. Seperti yang jalur afirmasi ya, penduduk keluarga kurang mampu atau KMS ini melakukan pendaftaran secara mandiri. Yang pertama
di laman tersebut tadi yang sudah saya sebutkan, maksimal memilih 3 SMP negeri pada tanggal 21 Juni mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10. Mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2, kemudian melaksanakan verifikasi pada salah satu SMP pilihan tanggal 22 sampai 24 Juni mulai pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat dengan membawa hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri, surat keterangan hasil ASPD dan 1 lembar fotokopi yang diserahkan sekolah, 1 surat keterangan penambah nilai bagi yang memiliki, atau surat keterangan penambah nilai investasi bagi yang memiliki, fotokopi kartu keluarga dan menunjukkan asli, atau surat keterangan terdata dari Dinas Dukcapil setempat. Yang selanjutnya menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di sekolah. Jadi ketika proses dari jalur zonasi mutu, afirmasi penduduk tidak mampu maupun prestasi luar daerah, itu proses seleksinya sebagai berikut. Jadi berdasarkan nilai ASPD dan atau prestasi non akademik bagi yang memiliki. Kemudian yang kedua, perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dasar waktu pendaftaran. 4, tidak ada cadangan. 5, peserta masih lolos seleksi sementara, jadi masih berproses di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP yang lain. Jadi selama masih berproses, peserta tidak dapat mendaftar lagi ke SMP yang lain. Kemudian yang 6, pencabutan berkas pendaftaran dianggap mengundurkan diri. Jadi apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran itu dianggap mengundurkan diri. Kemudian yang ke-7, peserta yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih pada saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Jadi apabila di ketiga sekolah yang dipilih tadi sudah tidak ada namanya, bisa untuk mencabut berkas. Kemudian untuk pengumuman dilakukan secara online di laman tadi pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 10. Sedangkan pendaftaran ulang ini dilakukan tanggal 25 dan 28 Juni 2021 pukul 10 sampai pukul 14. Bagi peserta didik yang tidak mendaftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri. Yang selanjutnya, jalur afirmasi penyandang disabilitas untuk SMP. Untuk peserta, ini persyaratan pendaftarannya. Yang pertama, penduduk daerah. Kemudian kedua, hasil asesmen dari UPT ULD atau psikolog yang menyatakan dapat mengikuti pendidikan formal. Kemudian yang ketiga, lulus SD atau LP atau paket A tahun 2019-2020 dan atau 2020-2021.
Alur pendaftarannya, peserta penyandang disabilitas datang ke UPT ULD mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran tanggal 14 sampai 15 Juni 2021 pukul 8 sampai 14 dengan membawa hasil asesmen dari UPT ULD atau psikolog. Jadwal asesmen di PT ULD itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Juni 2021 bagi yang belum memiliki. Jadi apabila belum memiliki hasil asesmen, silakan untuk mendaftar UPT ULD untuk melakukan asesmen terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah surat keterangan rapor kepala sekolah atau SKNS dan 2 lembar fotokopi. Kemudian menunjukkan kartu keluarga asli dan fotokopi 2 lembar. Kemudian yang selanjutnya menerima bukti pendaftaran apabila berkas sudah lengkap. Adapun proses seleksi di UPT ULD yang pertama yaitu berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh. Kemudian yang kedua berdasarkan waktu pendaftaran. Yang ketiga tidak ada cadangan. 4. Peserta masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP atau masih dalam proses, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya. Yang kelima, mencabut berkas dianggap mengundurkan diri. Dan keenam, peserta tidak lolos seleksi di semua sekolah saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Adapun pengumuman dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 10 melalui online di laman tadi https://jogja.siap-ppdb.com. Daftar ulang tanggal 17 dan 18 Juni 2021 mulai pukul 10 sampai dengan 14. Bagi yang tidak daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan gugur. Kemudian untuk jalur yang selanjutnya adalah perpindahan tugas orang tua, wali, dan masyarakat guru. Ini persyaratan pendaftarannya. Yang pertama, yaitu penduduk daerah dan atau luar daerah. 2. Telah lulus SD, MI, atau paket A. Yang ketiga, surat keterangan hasil ASPJ. 4. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. 5. Anak kandung yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan akte kelahiran. 6. Anak perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada, dan surat pernyataan wali yang bersangkutan berpotensi 10.000. 7. SK mutasi orang tua wali dari WDY ke dalam DY sesudah tanggal 30 Juni 2018. 8. SK definitif terakhir bagi guru untuk kemaslahatan guru. Untuk alur pendaftarannya, peserta didik baru atau orang tua wali datang di Disdipora Kota Yogyakarta, mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran tanggal 14 sampai 15 Juni 2021 pukul 10 sampai 14 dengan membawa
1 SK mutasi orang tua wali dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir. Ini untuk PPDB yang melalui mutasi orang tua. Kemudian yang kedua, SK definitif terakhir bagi guru dan 2 lembar fotokopi yang dilegalisir. Ini apabila melalui PPDB pemaslahatan guru. Kemudian yang ketiga, SK hasil ASPD 2 lembar, ada 2 lembar fotokopi yang dilegalisir. 4 fotokopi 2 lembar kartu bagi penduduk daerah dan menunjukkan asli. Yang selanjutnya menerima bukti pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah lengkap. Adapun untuk proses seleksinya berdasarkan nilai ASPD dan prestasi non akademik bagi yang memiliki 2 perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan, tidak ada cadangan. Peserta masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya. Pencabutan berkas pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri. Peserta yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran. Pengumuman ini dilakukan secara online di laman https://jogja.siak-ppdb.com tanggal 17 Juni 2021 pukul 10. Dan kemudian untuk daftar ulangnya tanggal 17 dan 18 Juni 2021 pukul 10 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Dan apabila tidak daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian untuk keterangan lainnya berkenaan dengan PPDB ini, yang pertama yaitu untuk penambahan nilai. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, dan riset diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai ASPD yang dibutuhkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB. Jadi apabila mempunyai nilai prestasi ya, baik di bidang olahraga, seni, keagamaan, sains, pramuka, teknologi, dan riset, ini nilainya ditambahkan di dalam ASPD. Adapun caranya yaitu pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari dalam kota Yogyakarta dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 di kantor Disdikpora Kota Yogyakarta mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14 dengan jadwal. Yang pertama, sekolah di wilayah Kementerian Gondokusuman, Danurejan, Jetis itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Juni. Sekolah di wilayah Kementerian Pakualaman, Umbolharjo, Kota Gede itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juni. Sekolah di wilayah Kementerian Tegalrejo, Pirogajan, Kampilan, Gedong Tengen, Gondomanan dilayani tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2021. Kemudian sekolah di wilayah Kementerian Mantri Jeron, Pergansan, Kanton dilayani tanggal 10 sampai dengan 11 Juni.
Sedangkan untuk pengambilan bukti tambah nilai tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. Sedangkan untuk pengajuan penambahan nilai prestasi untuk sekolah dari Kota Yogyakarta, sekolah dari luar Kota Yogyakarta, dilayani tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2021 dan pengambilan bukti tambah nilai mulai tanggal 10 sampai dengan 21 Juni 2021. Sedangkan untuk nilai ASPD yang dari luar daerah ini mekanismenya diatur sebagai berikut. ASPD luar daerah diperuntukkan bagi 1 lulusan luar daerah dalam DIY dan 2 lulusan tahun 2019-2020. Jadi ASPD ini diperuntukkan bagi lulusan luar DIY dan dalam DIY yang lulusan tahun 2019-2020. Kemudian yang kedua, pendaftaran ASPD luar daerah dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan menyerahkan A. Raport semester 7 sampai dengan 11, B. Bukti kelulusan, C. Fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, pendaftaran ASPD luar daerah ini diatur sebagai berikut. Pendaftaran ASPD luar daerah gelombang 1 pada tanggal 7 sampai 8 Juni pukul 8 sampai 14. Kemudian pelaksanaan ASPD luar daerah gelombang 1 tanggal 9 dan 10 Juni 2021 pukul 10 sampai selesai. Kemudian pendaftaran ASPD luar daerah gelombang 2 pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2021 pukul 8 sampai 14. Adapun pelaksanaannya untuk ASPD luar daerah gelombang 2 tanggal 16 dan 17 Juni 2021 pukul 10 sampai selesai. Jadi kami ulangi sekali lagi, untuk pendaftaran yang gelombang pertama itu tanggal 7-8 Juni itu pukul 8 sampai 14 dengan pelaksanaannya tanggal 9 dan 10 Juni 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Sedangkan untuk pendaftaran ASPD yang luar daerah gelombang 2 itu dilaksanakan tanggal 14 sampai 15 Juni 2021 pukul 8 sampai 14. Pelaksanaannya untuk yang gelombang 2 ini tanggal 16 dan 17 Juni 2021 pukul 10 sampai dengan selesai. Kemudian untuk tempat pelaksananya di SD Negeri Lempuyang Wangi Kota Yogyakarta. Demikian Bapak Ibu sekilas informasi yang dapat kami berikan terkait dengan PPDB yang di Kota Yogyakarta, khususnya untuk PPDB RTO baik SD maupun SMP untuk tahun 2021. Sementara demikian kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Budi Santoso yang sudah menjelaskan. Pak Budi sudah gamblang, sudah jelas dari mulai jalurnya, dari mulai tanggalnya, dari mulai syarat-syaratnya, saya kira sudah jelas.
Baik, alhamdulillah sudah hadir dari Wakil Ketua Komisi D, gitu. Dari DPRD Kota Jakarta, Bapak Krisnadi Setiawan. Beliau akan menyampaikan juga terkait dengan BPDB, mungkin ya terkait dengan kebijakan atau yang lain. Monggo Pak Krisnadi Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir dari ambilan Biro Budget, teman-teman dan teman-teman kerja ini. Ini sebagian wali siswa SD. Oke, wali kelas 6. Wali siswa kelas 6 SD yang sebentar lagi akan diproses PPDB SMP Kota Jakarta tahun 2021. Terima kasih. Perkenalan terlebih dulu, saya Krisnadi Setiawan, Wakil Ketua Komisi D di Kota Jakarta yang saat ini membantu menjadi mitra dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Saya kira sudah banyak yang disampaikan Pak Budi Santoso, saya hanya nambahi saja. Terutama ini mohon maaf Bapak Ibu wali murid yang di wilayah tampilan dan Biro Budget ini yang di wilayahnya tidak ada SMP-nya Pak Budi. Jadi SMP negerinya nggak ada, jadi nanti harus mendaftar di SMP yang terdekat. Kebetulan untuk tampilan Biro Budget kedokteran dan tenaga kerja ini ada 3 SMP negeri, SMP 3 di Pemenangan, kemudian SMP 7 dan 11 di Tegalrejo. Ini ada sekitar 520 kursi untuk kapasitasnya. Nah, kemudian masih karena wilayahnya berada di sisi barat, sebenarnya ada potensi juga untuk melakukan pendaftaran mulai di SMP 2 Pondokmanan, kemudian SMP 6 di Jetis, SMP 12 juga di Jetis, kemudian lompat SMP 14 juga di Jetis, kemudian ada SMP 13 itu di Matrijeron dan SMP 16 di Keraton. Ini yang saya kira menjadi peluang dan kesempatan bagi Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD di Nampilan Biro Budget dan Udong dan Tegalrejo. Memang cukup kompetitif, persaingannya cukup ketat. Kalau total di kota kita ini lulusannya ada 7.000 siswa lulusan SD. Kapasitas kursi SMP negeri kita itu hanya 3.466. Nah ini memang agak berat kompetisinya nih, untuk menjaga keterwakilan warga kota, tapi juga untuk menjaga prestasi atau kualitas anak didik kita di SMP negeri, sehingga saya kira juga tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu yang yakin nilai anak didiknya bagus, saya kira kesempatannya cukup besar. Ada zonasi, ada jalur mutu 39% dan jalur bibit unggul. Pak Budi tadi disampaikan hampir 40, hampir 50% untuk anak didik yang nilainya cukup. Sedangkan yang mungkin Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, sebenarnya jalurnya juga terbuka lebar untuk wilayah 20 dan untuk AMS 11%. Moga-moga nanti yang jalur luar kota atau mutasi ini tidak terserap banyak, jadi bisa digunakan, ditambahkan untuk jalur wilayah atau yang AMS. Hanya saja saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Apabila meyakini nilai anak didik bagus itu ya, harapan saya itu atau saran saya
memilih sekolah yang nilainya satu level di bawah rata-rata nilai Bapak Ibu. Jadi kalau nilainya 8 yang pilih sekolah yang mungkin rata-rata nilainya 7, atau kalau nilainya 9 yang pilih sekolah yang rata-rata nilainya 8 gitu. Jadi peluang atau kesempatannya semakin lebar karena melihat kompetisinya yang 1 banding 2 ini, saya kira kita harus cukup jeli, apalagi tadi disampaikan Pak Budi terkait jalur mutu dan bibit unggul itu kalau sudah masuk jangan keluar dulu, jangan cabut dulu. Artinya kalau sudah diterima di jalur mutu atau jalur bibit unggul ya entah itu pilihan 1, pilihan 2 yang dituntaskan dulu gitu. Dituntaskan dulu selama berproses dituntaskan dulu, jangan berpindah ke jalur wilayah karena nggak bisa secara sistem gitu. Dan nanti malah kalau sudah diterima dianggap bukan diri juga kesulitan untuk masuk di jalur wilayah. Jadi, ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Yang penting memperhatikan nilai kita dan jalur-jalur yang ditempuh, terutama untuk Bapak Ibu yang di tampilan Kerobajan, teman-teman dan Tegalrejo ini. Selain 3 SMP di Kedongkolan dan Tegalrejo, ini ada 9 SMP di wilayah sekitarnya yang nanti bisa jadi pilihan daftarkan. Belum, kan tanggal 13. Di sekolah-sekolah SD ini nanti setidaknya ada komputer yang digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran, memfasilitasi proses PPDB ke SMP, sehingga kalau Bapak Ibu yang kesulitan dengan gadget ataupun sinyal, ya nanti bagaimana caranya sistemnya sekolahan bisa ngatur. Jadi Pak Budi nanti disampaikan ke sekolah agar setiap sekolah paling tidak ada 1 atau 2 komputer yang itu bisa digunakan untuk orang tua atau wali murid bisa melakukan proses pendaftaran di sekolah, terutama yang tidak punya gadget ataupun kualitas sinyalnya mungkin tidak baik. Tapi saya yakin ini karena wilayahnya pas di pusat kota, harapan saya sinyal itu bukan masalah besar, tapi sekali lagi untuk proses pendaftaran ini saya kira memang membutuhkan paling tidak komputer atau tab yang layarnya cukup lebar. Karena kalau untuk proses daftarnya itu pakai HP, kayaknya mungkin agak kesulitan. Nanti kalau digeser-geser webnya itu mungkin ada penumpukan atau apa yang menyulitkan proses, sehingga harapan saya nanti di setiap sekolah memfasilitasi dan mungkin ada petugas khusus yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan proses PPDB. Nah mungkin selanjutnya nanti kalau pas monitoring itu pakai HP sudah lebih nyaman. Tapi kalau khusus untuk proses daftarnya, maksudnya harapan saya bisa dibantu, difasilitasi, dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Kita masih dalam suasana pandemi, proses sosialisasi juga menggunakan Zoom meeting, apalagi nanti kalau harus pendaftaran PPDB dengan komputer di sekolah, harapan saya juga tidak menimbulkan antrian atau menimbulkan kerumunan, karena juga kalau satu komputer dipakai banyak orang ya tentunya harus ada proses desentralisasi ya, sehingga memperkecil risiko penularan. Dan yang terakhir mungkin kami selaku Komisi D Kabupaten Kota Yogyakarta tentunya akan membuka untuk pesan atau saran dalam konteks pengawasan di sekolah baik SD maupun SMP ini. Semoga nanti
proses PPDB bisa berjalan dengan baik dan fasilitasi Bapak Ibu wali murid dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan proses pembelajaran dan kualitas pendidikan di SD SMP di Kota Yogyakarta tetap baik sehingga predikat kota pelajar, kota pendidikan tetap bisa kita pertahankan dalam konteks atau situasi pandemi pada saat ini. Saya kira itu sedikit dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Krisnadi Setiawan dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, dan alhamdulillah dari DPRD juga sekarang mendukung dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Artinya tadi disampaikan kalau ada permasalahan atau apa silakan bisa koordinasi. Nanti lewat Komisi D atau apa nanti biar kita saling istilahnya komunikasi, ini ada masalah apa kita selesaikan secara baik-baik gitu. Dan kita mari berdoa semoga untuk PPDB tahun 2021 ini bisa lancar, karena memang ya dari 3 tahun kemarin itu keadaan selalu berbeda-beda, dari awal pandemi, sekarang masih pandemi, dan juga istilah tambahan dari kuota-kuota dan aturan juga kemarin ada yang diganti juga dari pusat tiba-tiba dan sebagainya. Oke, baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, cuma ini kan sesinya maksimal jam 3 sore ya. Nanti kalau bisa ya sebelum jam 3 sudah selesai. Monggo bisa bertanya. Untuk yang pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, silakan kalau mau bertanya buka mic-nya langsung bertanya, silakan. Dari sekolah mana atau dari orang tua mana, sekolah di mana, silakan kalau ada. Monggo. Atau kalau bisa lewat, kalau chat kalau ada bisa dicek. Oh ya. Baik, kalau gitu kita bentar ini. Ada pertanyaan dari chat ya. Yang pertama, nanti mungkin Pak Budi atau Pak Kris bisa menjawab. Kalau ya, mana tuh yang menjawab nanti ya? Ini ya. Kami domisili dan KTP di Bantul, di berbatasan dengan kota atau Kuncen dan Brajan. Apakah bisa mendaftar di sekolah kota terdekat SMP 7 dan SMP 11? Terima kasih. Mana Pak Budi? Ya, kakaknya Bantul. Jadi terima kasih, ini yang dari Bantul. Tadi kan sudah kami sebutkan ya, beberapa jalur untuk mengikuti PPDB yang di kota, di mana jalur-jalur itu bisa diikuti oleh penduduk luar kota, luar daerah. Yang pertama yaitu melalui Bukit Unggul, kalau itu Bukit Unggul, karena di situ asal sekolahnya sekolah di Jakarta. Berarti kan orangnya belum tentu dari kota Jakarta, asal sekolahnya dari sekolah Jakarta. Atau yang mengikuti betul-betul pure yang prestasi, yang luar daerah. Jadi artinya bahwa ini akan mengikuti persaingan yang luar daerah, ya, dan itu nanti persaingannya melalui ASPD plus kalau mempunyai nilai prestasi di bidang non akademik tadi. Jadi kalau zonasi nggak bisa ya Pak ya? Kalau zonasi khusus penduduk kota ya. Kota. Iya, baik. Jadi itu ada 2 kesempatan dari nilai itu ya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya kalau lewat jalur prestasi rata-rata nilainya berapa ya dalam 5 semester? Adakah minimalnya atau tidak Pak? Untuk yang prestasi itu maksud saya tadi prestasi bibit unggul ya, yang melalui tadi ya, harus mengumpulkan nilai semester 1 juz sampai 11 itu yang melalui bibit unggul yang menentukan adalah sekolah. Ya.
Jadi nanti sekolah itu akan mengambil masing-masing sekolah ditentukan oleh sekolahnya itu 10%. 10 terbaik katakanlah gitu ya. Yes. Maaf, 10 terbaik. Nah, dari 10 terbaik itu nanti seluruh kota yang mengikuti, nah itulah melalui ASPD. Tetapi syaratnya harus yang menentukan adalah sekolah tadi dari semester 7 sampai 11. Kalau berapa nilainya ya yang menentukan sekolahnya yang terbaik tadi. 10 terbaik itu dari sekolah masing-masing itu tadi. Jadi kita tidak tahu nilainya berapa, tetapi nanti itu bertarungnya sebenarnya di ASPD. Jadi, nilai semester itu hanya sebagai syaratnya. Syarat menjadi 10 terbaik di sekolahnya. Nah nanti bertarungnya itu bisa diterima, itu melalui ASPD-nya. Ya, berarti kalau prestasi itu kan intinya seleksinya pakai nilai SPD. Gitu kan. Kalau tadi bibit unggul jadi seleksi rapat di sekolah dulu, baru nanti setelah masuk bibit unggul nanti diseleksi ketika nilai SPD sudah keluar. Gitu kan, Pak? Berarti intinya seperti itu. Jadi tidak harus ada nilai minimal berapa, tidak asal kalau dia masuk. Asal masuk 10 besar tadi di sekolah. Karena kan ini pertanyaan tadi kan dari 7 sampai 11 itu rata-rata berapa? Berarti kan ini kan melalui jalur bibit unggul kan begitu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah mengubah pilihan untuk jalur zonasi, KMS, mutu, dan prestasi luar daerah? Bisa nggak, Pak? Mengubah pilihan. Ya. Kalau tadi kayaknya cuma satu gitu. Karena ini untuk pengajuan itu kan harus sudah nanti mendapatkan bukti pendaftaran tadi ya. Jadi kalau sudah mendapatkan bukti pendaftaran itu tidak bisa selama belum dilakukan verifikasi, nah itu masih bisa, tetapi dilakukan itu berarti sudah tidak bisa. Baik, jadi ketika Bapak Ibu pengajuan pendaftaran dari pengajuan mandiri, Bapak itu bisa merubah-rubah pilihan, artinya kan dicetak, kemudian Bapak menyampaikan dicetak 1, 2, 3 kali, tapi ketika verifikasi ke sekolah itu harus pilih salah satu. Itu yang ditentukan mana, kalau sudah diverifikasi sudah tidak bisa dirubah, kecuali kalau bibit unggul itu kan login, Pak. Jadi ketika login nanti sampai tanggal 10 itu bisa berubah terus. Ya, dirubah nanti sampai 10 di-cut, baru nanti seleksi dengan nilai SPD. Ya, baik, terima kasih. Kemudian misalnya dari bibit unggul tidak lolos, jalur pendaftaran apa yang bisa digunakan dengan KK luar daerah? Jika ada sekolah dan KK luar daerah, apakah bisa mendaftar ke sekolah dalam kota? Terima kasih, Pak. Ya, jadi memang ini harus berhati-hati, terutama yang dari bibit unggul karena pertarungannya semuanya di prestasi nih masalahnya. Ya, jadi kalau memang ini sih ketika bibit unggul tidak diterima, ini ya memang kayaknya memang sudah tidak ada peluang untuk di kota Yogyakarta. Makanya ini perlu betul-betul hati-hati di dalam pilihannya. Walaupun mungkin tadi secara akademik dari semester nilai rapot semester 7 sampai 11 katakanlah ya, itu bagus, tapi kan nilainya sekolah. Nah, yang menentukan kan ASPD-nya. Ini ya, pinter-pinternya kalau melalui jalur ini nanti ASPD-nya itu untuk menentukan saya harus masuk di mana. Ya, baik. Jadi bibit unggul itu memang yang penting asal sekolah kota, kita Pak. Tapi daerahnya luar kota nggak masalah, kalau dia ikut bibit unggul itu satu. Jadi kalau dia misalnya sekolah di kota tapi penduduk luar kota, maka bisa mungkin satu bisa bibit unggul. Yang kedua dia ada prestasi luar daerah, mungkin pakai itu 10%. Itu kan daerah. Tapi kalau sekolahnya luar kota, kemudian penduduk juga luar kota, berarti cuma satu itu Pak, prestasi luar daerah. Karena bibit unggul kan dia sekolahnya nggak di kota, berarti nggak bisa. Apakah waktu pelaksanaan PPDB serentak seluruh DIY? Pelaksanaan PPDB serentak seluruh DIY, apakah waktunya serentak enggak? Ya ini hanya rentang waktunya ya. Rentang waktunya itu memang ada semacam kesepakatan nih. Tapi kemudian kalau ini kemudian ada berbagai jalur seperti di kota Yogyakarta, di kabupaten yang lain
adakah tidak? Nah, ini artinya hanya rentang waktu yang di apa sepakati, tetapi isinya itu mau tanggal berapa itu tetap diserahkan kepada masing-masing daerah. Memang kemarin gimana Pak? Itu untuk informasi terakhir kami tahu itu kayaknya yang Sleman sama kota itu sama. Oh, sama persis. Sama ya. Kemudian yang Bandung itu kayaknya beda. Makanya kan rentang waktunya itu. Ya. Padahal kami harapkan mungkin kemarin pas rapat sama Pak supaya ya udah nggak bisa. Nah itu kalau berani sama ya. ada keuntungan untuk kota Jakarta. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika siswa dalam proses pengajuan bibit unggul, apakah dapat mengikuti jalur prestasi luar daerah? Ya, jadi kan sudah tadi disebutkan bahwa untuk bibit unggul ini ya melalui bibit unggul ketika itu sudah ya kesempatannya hanya sekali itu. Ya, ini kayaknya kan waktunya. Jadi ketika dia masih ikut bibit unggul, itu kan apakah mengikuti bisa jalur prestasi? Kan itu bareng, padahal kayaknya kalau proses tidak bisa. Kan, makanya semuanya proses, kalau semua proses itu kayaknya tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi harus bibit unggul dulu diselesaikan, nanti baru bisa ada kesempatan nanti jalur lain. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk penjelasan dari radius zonasi itu seperti apa Pak Budi? Penjelasan radius zonasi. Jadi ini zonasinya sebenarnya ini sudah ada kan ya? Daftarnya sudah ada ini, jadi jarak-jarak masing-masing rumah mana dengan kecamatan mana dengan sekolah itu sebenarnya sudah ada, ya sudah ada semuanya. Bisa dilihat di mana itu Mas ya? Tapi sudah ada daftarnya ini. Ya. Kalau dicek di webnya itu tahun lalu coba yang sekarang saya belum punya soft copy-nya Pak kayaknya. Ya, tapi sudah ada Mas, sudah ada. Ya, sudah ada. Tapi intinya saya tambahin Pak Budi untuk jarak atau istilahnya penentuannya itu adalah dari titik RW ke sekolah terdekat yang terjadi. Ya, pokoknya kita ambil titik RW gitu kan, ke sekolah yang dituju. Jadi misalnya Danurejan RW 1 itu nanti akan dihitung jarak udara gimana? Jarak udara ke SMP Negeri 1, 2, 3 sampai 16. Gitu kan? Nanti RW 2 juga iya. Artinya kalau ada penduduk atau siswa yang tinggal di satu RW 1 Danurejan misalnya, itu berarti jaraknya sama. Gitu Pak. Jadi seperti itu. Tadi di sini nanti akan ditampilkan juga, cuma ini kan masih belum up ya, masih nanti bisa bersali ya Mas ya. Di sini bisa ada jarak itu sudah ada. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Kami adalah kakak di Gunung Kidul. Bisa mengikuti PPDB dengan jalur yang mana nggih? Tapi kami sudah memiliki surat domisili di kota Yogyakarta. Oh enggak Pak? Cuma domisili. Iya, jadi ini kakak Gunung Kidul, domisilinya di kota Yogyakarta. Kan yang terpenting dari proses PPDB ini kan pembuktiannya kan melalui kakak. Betul. Ya, sehingga kalau memang di kakaknya berarti kan kakak Gunung Kidul. Ya. Berarti termasuk luar daerah. Kita zona luar daerah ini berarti. Kalau luar daerah itu yang bisa diikuti ya cuman tadi satu prestasi melalui prestasi. Yeah. Kalaupun kemudian melalui yang di Bitunggul itu harus sekolahnya di kota Jakarta gitu. Jadi pilihannya ya melalui jalur prestasi tadi. Ya. Ya baik. Jadi untuk penduduk, Bapak Ibu kami sampaikan kemarin disepakati penduduk kota itu adalah yang tercatat di database Dukcapil Kota Yogyakarta maksimal itu sebelum 1 Juli 2020. Jadi kalau sudah 2 Juli baru pindah masuk ke database, tidak bisa ikut yang kota. Tapi kalau yang misalnya sekolahnya di kota, ya kan bisa 2, yaitu jalur bibit unggul kalau misalnya ikut ya unggul sama prestasi luar daerah seperti itu.
Kemudian Pak Budi, untuk jalur zonasi wilayah itu dihitung jarak terdekat rumah ke sekolah saja atau yang ditentukan kecamatannya. Misalnya jika rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju, tapi beda kecamatan dengan sekolahnya. Ya, tadi. RW ya, tadi ya, melalui RW tadi ya. Ya, jadi sampaikan RW, jarak RW bukan rumah-rumah. Rumah, Ya, RW. ya. Belum sampai ke titik masing-masing rumah seperti itu. Kemudian mekanisme pendaftaran bibit unggul dibandingkan dengan keluarnya sertifikat ASPD bagaimana? Maksudnya mungkin nilainya keluarnya kapan gitu, Pak? Gimana, Pak? Ya, jadi begini. Tadi kalau menurut apa yang kami jelaskan tadi, seandainya itu belum keluar kan ada surat keterangannya, Mas. Oh, jadi bisa tetap menggunakan itu. Jadi seandainya belum, kok sampai saatnya pelaksanaan kok belum, itu tentunya nanti kesepakatan kami SDY kan ini ya. SDY tentunya akan keluarnya bersama-sama. Jadi kalau itu belum keluar nanti ada surat keterangan dari sekolah tentunya. Tetap diusahakan harusnya. Ya, betul. Jadi ini sebelum PPDB dimulai, ini kita harapkan semacam hasil PD itu sudah keluar. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Budi. Kalau dengan zonasi murni berdasar titik RW tidak bisa masuk, berarti kita masuk ke zonasi mutu dengan nilai SPD ya Pak, jika tidak punya prestasi lain. Betul ya? Ya, karena kan seperti tadi maksimal di zonasi wilayah itu kan 20. Tetapi di mutu itu kan minimal 39. Jadi semuanya bisa masuk ke sana. Ya, Mas, disampaikan tadi juga Pak Kasani menyampaikan kalau lulusan kita di kota itu 7 ribuan berapa, daya tampung SMP negeri 3 ribuan berapa ya. Mau tidak mau tetap separuhnya itu tidak bisa masuk negeri. Mau gimana lagi, mau pakai cara apapun bisa, kecuali memang sekolahnya cukup ya. Kalau sekolahnya cukup ya udah bisa masuk. Tapi ini karena sekolahnya ya cuma itu ada 16 dan daya tampungnya itu separuh, ya kemungkinan harus ke luar negeri atau swasta. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sudah adakah jenis tentang jarak udara zona wilayah RW? Apakah kalian bisa diberikan jenisnya? Jadi seperti tadi yang kami sebutkan, jadi sebenarnya sudah ada jarak-jarak di masing-masing ini dengan ditempel di depan ya Pak ya? Di tempat kita ada. Ditempel di tembok-tembok sebelah barat dinas itu sudah ada. Oh iya. Cuma nanti belum kita share juga yang ke mungkin webnya, atau kan belum up ini webnya. Jadi, nanti kalau sudah dibuka Mas. Iya, nanti kalau sudah dibuka webnya, monggo dipersani Bapak Ibu di sana dicermati betul peluang-peluangnya, karena khususnya untuk zonasi wilayah memang peluangnya di sana gitu. Peluangnya di sana, jadi monggo dicermati betul nanti mana jarak yang terdekat, karena jarak yang terdekat itu peluang yang terbesar gitu untuk bisa diberikan. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Adakah sebaran nilai ASPD untuk kota Yogyakarta yang dihitung sampai persentase kemantren? Jadi kita hanya sebaran secara umum itu Mas. Tetapi sudah ada semuanya. Jadi dan ini pun nanti juga tentunya akan di-upload di web ya Mas. Betul, iya. Jadi biasanya kayak cuma ya maksudnya sebaran biasa kayak dia. Sebaran biasa gitu ya. Kalau mau bersani ya di dinas itu para buayanya dan saking buayanya itu. Baik, jika kakak di kota tetapi sekolahnya di SD Bantul, apakah bisa mendaftar melalui zona wilayah dan zona mutu? Kakak di kota, sekolahnya di Bantul, mau zona wilayah maupun zona mutu. Jadi bisa. Ya, jadi intinya tadi saya matur bahwa sebenarnya dari PPDB yang ini kan pembagiannya sudah jelas sebenarnya ya. Antara kakak kota dan luar kota, di mana kakak kota ini kan yang terdiri dari 14 kemantren tadi ya. Yang luar kota betul-betul luar kota, walaupun ini dalam dari itu. Tetapi kalau ini kakaknya kota yang bisa mengikuti apa saja itu bisa semua, pilihannya tuh bisa sebenarnya. Monggo makanya perlu ini dicermati betul mana kemungkinan-kemungkinan yang kemudian bisa diikuti dan itu peluangnya yang besar. Sehingga nanti ketika mendaftarkan baik melalui zonasi wilayah ataupun melalui yang zonasi mutu
ini sama-sama peluangnya kalau bisa yang besar-besar gitu. Jadi dan pilihan sekolahnya Mas. Jadi kalaupun itu terpertisakan lagi kalau melalui yang wilayah itu tentunya yang peluangnya terdekat dengan tempat tinggal atau RW tadi. Ya baik, karena kakak kota berarti bisa ikut zona wilayah dan zona itu, apalagi sekolahnya cuma di Bantul berarti sudah punya SPD kita Pak. Sama DIY. Kalau luar DIY biasanya dia nggak ada atau belum punya SPD ya harus ikut SPD luar daerah. Jika mendaftar lewat bibit unggul sedangkan anak memiliki prestasi non akademik, apakah bisa menambah nilai? Terima kasih. Ya tadi sudah dijelaskan juga, jadi bisa jadi apa ini jadi bisa walaupun kemudian melalui bibit unggul ini kalau nilai SPD plus nilai prestasi tadi non akademik baik dari olahraga, dari seni, dari pramuka dan sebagainya. Baik, kemudian untuk bagaimana format penambah nilai bagi siswa yang berprestasi atletik? Formatnya tadi ya. Atau mungkin besok ada tim sendiri Pak, ada tim sendiri yang menilai nanti bisa ke dinas sama Ibu untuk berkonsultasi terkait dengan penambahan nilai karena ada tim tersendiri yang lebih detail. Mungkin tadi Pak Budi menyampaikan secara global saja. Oh, ya. Baik, pertanyaan terakhir, token bibit unggul untuk tanggal 4 diperoleh dari mana? Token untuk ya nanti dia kan perlu semacam pendaftaran dulu kan ya. Nanti kemudian ada diberikan dari sekolah, kemudian ada aktivasi tadi ya. Itu jadi tetap nanti semuanya ada itu. Saya tapi untuk token itu memang nanti dari Telkomnya, dari sistem PDB-nya akan digenerate kan Pak, ketika daftar bibit unggul sudah masuk ke dinas, ini dikirimkan, akan digenerate, maka akan dibagi ke tiap sekolah sesuai jumlah bibit unggul yang diajukan. Nah, seperti itu nanti setelah diajukan baru diaktifasi, setelah diaktifasi baru nanti digunakan untuk login, ya seperti itu. Ya, apakah untuk PDB SMP dan SMA waktunya bersamaan? SMA udah mulai belum ya? Jadi Pak Kris tahu nggak SMA? Ayahnya provinsi loh. Saya bukan karena kewenangan ya. Jadi untuk kota itu hanya kewenangannya di jenjang SD dan SMP, sedangkan untuk SMA dan SMK itu kewenangannya di provinsi. Jadi kita belum hafal betul ini. Baik, alhamdulillah kayaknya itu sudah Bapak Ibu pertanyaannya, dan alhamdulillah sudah hampir jam 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Krisna Setiawan, Pak Budi Santoso yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan PPDB, dan Bapak Ibu semua yang ada di sekolah, wali murid, mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin perlu dikonfirmasi, silakan bisa dinas pendidikan atau mungkin lewat jalur yang lain bisa dikonfirmasi. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan doa membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada perlu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio pendidikan Wibraga TV, tempat di mana kreativitas tanpa henti memberikan layanan program-program pendidikan guna terwujudnya generasi emas 2045. Never ending creativity.